Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pancasila adalah rumah kita bersama. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila. Hendak saya tegaskan di sini bahwa saya adalah pelayan Anda. Tak akan lelah saya berjalan, bekerja untuk mengajak Anda berjuang. Jokowi itu mimpi yang hidup ya menurut saya. Ya. Mungkin nggak di Indonesia anak orang yang biasa-biasa saja menjadi presiden? Mungkin. Contohnya siapa? Jokowi. Penghargaan apapun, saya tuh memang nggak pernah mikir. Saya tuh hanya bekerja karena memang saya disuruh bekerja oleh masyarakat. Saya kira penilaian itu ada di masyarakat. Dulu kita selalu berpikir bahwa untuk menjadi presiden itu harus darah biru, keturunan ini, nilat, apa. Ya. Nah, Jokowi menjawab itu. Jokowi, presiden pemecah rekor dan pendobrak sistem. Artinya Jokowi itu menjadi jawaban bahwa Indonesia ini membuka peluang siapapun menjadi apapun sesuai dengan mimpi-mimpinya. Karena menurut saya dia itu contoh yang saat ini nyata. Contoh yang hidup. Insinyur Haji Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, pria bersahaja yang merakyat yang lahir di Surakarta, adalah bukti nyata bahwa rakyat Indonesia yang bukan dari kalangan elit politik, bangsawan, ataupun militer, namun mampu menjadi seorang presiden. Saya lahir dan tumbuh dari keluarga yang sangat sederhana. Bapak saya pernah jualan bambu dan kayu di sebuah pasar yang namanya Pasar Gilingan Solo. Jokowi yang lahir pada 21 Juni 1961 datang dari keluarga yang sederhana, bahkan masa kecilnya cukup sulit. Jokowi kecil telah mengalami penggusuran sebanyak 3 kali. Penggusuran yang dialaminya di masa kecil memengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya. Kami pernah tinggal di bantaran Sungai Kalianyar, kemudian digusur dan harus mencari rumah kontrakan. Pengalaman ini menumbuhkan tekad saya agar rakyat Indonesia tidak mengalami kesulitan seperti yang pernah saya alami. Berjalannya waktu, dengan bekal ilmu yang didapatinya di Universitas Gadjah Mada, jurusan Kehutanan, Jokowi membuka usaha mebel dengan nama CV Rakabu. Usaha ini membawanya berkeliling Eropa dan membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasi untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Jokowi pun memulai kiprahnya dalam dunia politik melalui pemilihan kepala daerah di Surakarta. Dirinya terpilih dalam 2 periode, yakni Pilkada 2005 dan Pilkada 2010. Berjalan 2 tahun masa kepemimpinannya, di periode kedua, sebagai wali kota Surakarta, ayah dari 3 orang anak ini mendapat tugas dari partai untuk bertarung dalam Pilgub DKI Jakarta, dipasangkan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Saya tegaskan di sini bahwa saya adalah pelayan Anda. Tak akan lelah saya berjalan, bekerja untuk mengajak Anda berjuang mewujudkan Jakarta baru. Popularitas Jokowi melejit pesat berkat rekam jejaknya yang baik dan juga pendekatannya yang membumi. Salah satunya adalah gaya belusukannya yang diterapkan untuk memeriksa langsung keadaan sebenarnya di lapangan.
Bahkan gaya belusukannya ini pernah dimuat oleh media asal Amerika Serikat, The New York Times, dengan judul In Indonesia, A Governor at Home on the Streets. Media itu menceritakan bagaimana Jokowi mengunjungi kawasan kumuh hingga pasar tradisional. Konsep belusukannya ini mengantarkannya ke balai kota, mengalahkan petahana Fauzi Bowo untuk periode 2012 hingga 2017. Baru 2 tahun memimpin ibu kota, PDI Perjuangan kembali mengusung Joko Widodo maju dalam pemilihan presiden atau pilpres. Dalam pilpres, Jokowi bersanding dengan Yusuf Kala bersaing dengan pasangan Prabowo Hatta Rajasa. Saya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dukung Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan perolehan suara terbanyak, Jokowi JK memenangkan Pilpres 2014. Baru saja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan kami berdua, Joko Widodo dan Yusuf Kala, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih 2014 periode 9. Jokowi terbilang mujur dalam langkahnya di panggung perpolitikan Indonesia. Pada Pilpres 2019, Jokowi kembali maju sebagai petahana untuk periode kedua bersama wakilnya Kiai Haji Maruf Amin dan kembali memenangkan Pilpres, mengalahkan pasangan Prabowo Sandi. Hal inilah yang membuatnya mengukir rekor politik di mana dirinya tidak pernah terkalahkan dalam setiap pemilu. Karena panggilan untuk berbuat lebih banyak lagi untuk rakyat, saya masuk ke dunia politik. Pengalaman panjang sebagai wali kota 2 periode, kemudian gubernur DKI Jakarta, dan kemudian menjadi presiden. Selama dirinya menjabat, Presiden Jokowi telah melakukan upaya besar demi pemerataan dan penegakan keadilan sosial di Indonesia. Salah satunya ialah melalui pembangunan infrastruktur. Kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi terbilang cukup pesat dan merata di seluruh tanah air. Bagi Jokowi, infrastruktur dapat membangun peradaban. Sering nggak kita sadari bahwa infrastruktur itu membangun peradaban. Misalnya sekarang ada bandara, artinya apa? Kita disiplin harus tepat waktu, karena datang ke bandara untuk terbang ke kota lain dan waktunya, jamnya sudah ditentukan. Kalau tidak, berarti ditinggal oleh pesawat. Dikutip dari sebuah portal berita, di periode pertama kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah membangun 782 km jalan tol, 3.887 jalan umum nasional, jalan desa seluas 191.000 km, 15 bendungan, 945 embung, 7 pos lintas batas negara, hingga 3,5 juta unit rumah, dan masih banyak lagi. km jalan tol telah kita bangun dalam 5 tahun ini. 3.387 km jalan umum nasional telah dibangun, belum lagi jalan provinsi dan jalan kabupaten, serta jalan desa yang dibangun lebih dari 191.000 km. Kemudian 15 bendungan besar dan 945 embung. 7 pos lintas batas negara juga telah dibangun, serta 3,5 juta unit rumah telah kita bangun dalam 5 tahun ini. Harga diri
diri bangsa ini perlahan mulai terangkat. Dengan keberanian seorang anak tukang kayu, Indonesia berhasil mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia. Bukan hal yang mudah, ada bahaya gangguan politik dan keamanan yang mengancam terkait hal tersebut. Namun, demi kedaulatan negara, Jokowi ngotot mengambil langkah itu. Merupakan momen yang bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973. Kepemilikan mayoritas ini akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan juga masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10% dari saham yang ada. Bukan hanya Freeport, lewat tangan Jokowi, Indonesia juga kembali merebut blok migas Mahakam, blok migas Rokan yang selama ini dikuasai asing. Blok Mahakam itu sudah 100% kita ambil dan kita berikan ke Pertamina. Nih 100% enggak, yang dulunya dikerjakan oleh Intek Jepang dan Total dari Prancis. Presiden Joko Widodo juga membubarkan Petral, yakni anak usaha Pertamina yang menjadi sarang mafia migas. Banyak yang menyampaikan Presiden Jokowi itu tidak tegas. Mana ada tidak tegas, tidak berani. Tetapi fakta tahun kemarin sudah dibekukan yang namanya Petral. Satu tahun kepemimpinannya di periode kedua, Jokowi berhasil mengesahkan Omnibus Law, yakni Undang-Undang Sapu Jagat yang diatur untuk memangkas banyak birokrasi di Indonesia, yang tentunya ini akan memberikan dampak besar bagi kemajuan Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar, pungli dapat dihilangkan. Presiden Jokowi adalah sosok presiden yang berani mengambil jalan terjal dan menanjak demi rakyatnya. Saya itu hanya bekerja karena memang saya disuruh bekerja oleh masyarakat. Hanya itu aja. Dirinya bahkan telah mendobrak sistem yang ada selama ini, di mana dirinya merupakan satu-satunya rakyat biasa yang menduduki kursi RI 1. Menangnya dia itu sebenarnya membuka peluang bagi sekian banyak orang untuk kemudian boleh bermimpi.